Sebelum menonton video saya, marilah kita subscribe ya guys. Karena subscribe dan like tidak merugikan Anda. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Makasih, silakan menonton. Gua mimpi itu dimana gua bertemu dengan Dajjal. Hello my friend, kembali lagi bersama gue Coach Sargar Channel. Nah, apa kabar teman-teman? Apakah baik-baik saja? Dan bagaimana puasanya? Semoga lancar ya dan semoga diterima. Nah, di video gue kali ini gue ingin menceritakan tentang mimpi gue. Tapi sebelumnya gue ingin mengingatkan kepada teman-teman, kepada my friend untuk mengklik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa like dan komen dan share kalau bisa. Oke. Nah, oke, ikutin terus. Nah, di video gue kali ini gue ingin menceritakan tentang mimpi gue tadi pagi. Gue tidur yang sekitar jam setengah 6 pagi. Gue tidur. Nah, setelah gue tidur, gue pun bermimpi tanpa disadari. Gue mimpi itu dimana gue bertemu dengan Dajjal. Nah, awal ceritanya gue tuh kayak lagi berada di depan rumah gue, dan di depan rumah gue itu ada balai kayak buat tempat nongkrong gitulah. Nah, di situ adik gue bersama mak gue pun nongkrong di depan situ. Nah, seketika pas lagi anak-anak nongkrong di situ kayak lagi rebahan, lagi anak-anak duduk lah di situ. Nah, tiba-tiba tuh orang-orang sekitar tuh rame, kayak panik gitu, wah gitu ya kan, pada ketakutan. Nah, pas pada ketakutan, pada teriak-teriak lah, ada Dajjal turun. Wah, gue kaget kan, gue panik, gue juga takut lah. Siapa sih yang nggak takut? Gue punya takut sih sebenarnya. Yang gue takutin tuh gue nggak mau jadi pengikutnya dia, makanya gue takut untuk bertemu dia. Soalnya kata orang-orang tuh hasutannya dia tuh parah, nggak ada obatnya. Nah, yang gue takutin tuh itu, gue takut terhasut sama dia, sama Dajjal itu. Nah, pas orang-orang pada kabur tuh, jadi orang-orang tuh pada kabur, mungkin orang-orang pada nggak mau jadi pengikutnya dia ya. Pas orang-orang pada kabur tuh, yang nggak mau jadi pengikutnya dia tuh, orang-orang tuh kayak orang-orang tuh gituin lah pakai ilmu sihirnya dia, entah diapain tuh. Nah, orang-orang tuh pada mati dengan ilmu sihirnya dia. Nah, pas dia tuk dia pengen lewat depan balik yang gue lagi nongkrong sama keluarga gue itu, gue bilang kan, wah, di dalam hati gue, Dajjal udah makin deket lagi. Gue bilang tuh, Dajjal kan bego ya. Nah, gue bilang, ini kalau gue diem mungkin Dajjal ini nggak bisa ngeliat gue nih, ya kan? Jadi dia jalannya lurus doang, nggak bisa ngeliat kanan kiri. Nah, terus gue bilang, diem dek, kenapa sih mas? Diem. Nah, terus tuk Dajjal itu tuh makin lama makin mendekat sama gue. Terus adik gue tuh pun nanya ke gue, kenapa sih mas? Nah, di situ langsung Dajjal tuh nengok ke kanan gara-gara mendengar suara adik gue ngomong. Pas lagi nengok ke kanan, adik gue langsung ngeliat, terus keluarga gue kayak dihasut-hasut gini untuk menjadi pengikutnya dia kan. Langsung lah, gue nggak terima lah, gue pukul lah dia, gue berantemin lah dia. Pokoknya gue berantemin, jebret, gue berantemin lah, gue kalah. Buset deh, gue kalah cuy. Soalnya lu tahu kan yang bisa ngalahin Dajjal itu siapa? Nabi Isa doang. Nah, setelah gue berantem, gue pokoknya nggak mau kalah tuh sama dia. Gue berantem kan, gue nggak mau jadi pengikutnya dia. Ambisius apa di dalam hati gue kan kayak gitu ya kan, siapa sih yang mau jadi pengikut dia, pengikut Dajjal? Najis pokoknya gue. Nah, udah, keluarga gue pengen dihasut-hasut, gue nggak terima lah, gue pukulin lah, gue berantem lah sama Dajjal itu. Nah, setelah gue berantem, gue kalah. Nah, gue pun kabur. Mungkin lah, gue melupakan adik gue dan emak gue ya. Setelah di situ gue melupakan, gue kabur. Gue pun kayak gini nama ilmu sihir dia lah. Kan soalnya kan yang tadi cerita sebelumnya kan, yang gue kasih tahu, orang yang mau kabur sama dia tuh kayak digituin pakai ilmu sihir langsung meninggal kan, langsung mati ya. Nah, pas gue pengen diginiin pakai ilmu sihir dia, wah, gue terasa tuh kayak mau mati. Langsung kayak dada gue langsung kayak ngap-ngapan gitu. Langsung, oh iya, gue inget, gue harus mengucapkan nama
asma Allah nih, nama Allah di dalam hati gue. Nah setelah gue mengucapkan nama Allah, terus gue inget juga ada tuh di surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ayat keempat, surat Al-Ikhlas ayat keempat, yang lam yakul lahu kufuwan ahad, gitu bunyinya. Nah di situ artinya, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyatakan Allah lah gitu, dan tidak ada seorang pun yang bisa menandingi Allah lah. Nanti gue kasih ininya, apa namanya, translate apa namanya, liriknya yang jelasnya. Nanti gue buka searching lagi di Google, tapi yang jelas berbunyi kayak gitu artinya, maksud dari intinya tuh maknanya kayak gitu. Nah setelah itu kan gue inget tuh, yang gue inget kan kayak gitu ya, tak ada seorang pun yang bisa menandingi Allah tuh. Nah situ gue inget, oh iya, gue langsung mengingat nama Allah dalam hati gue. Nah di situ langsung gue seketika pun dada gue yang tadinya nyesek jadi nggak nyesek guys, jadi biasa aja gitu langsung. Jadi yang tadi kayak gitu jadi biasa aja langsung, akhirnya gue bisa hidup lagi kan kembali. Oh iya, di dalam hati gue pokoknya pikiran gue gitu, oh iya nggak ada yang bisa menandingi Allah. Gue langsung ngucapin aja nama-nama Allah tuh di dalam hati gue, ngucapin, udah ngucapin sambil jalan, sambil lari terus, pokoknya gue sambil lari gue ngucapin nama Allah. Akhirnya gue nggak jadi meninggal gara dengan sihirnya Dajjal itu, Dajjal kayak itulah. Nah gue jalan-jalan terus, pokoknya gue lari terus. Nah suatu ketika gue tuh bertemu kayak di suatu ruangan lah gitu, namanya mimpi kan nggak jelas gitu ya. Nah di suatu ruangan gitu tiba-tiba tuh kayak ada orang pengikut Dajjal. Gue di situ cuma nunduk doang, gue ngeliatin matanya kayak gini. Oh kata gue, matanya serem banget, pada kayak jereng, tapi matanya tuh kayak bener-bener kayak gimana ya, vampir gitu dah, kayak alien gitu dah, pokoknya serem. Gue ngeliatin dia terus, buset dah, ini orang-orang dalam hati gue, ini orang-orang pada pengikut Dajjal semua kali ya, serem banget mukanya kata gue. Terus gue jalanin terus, gue sambil nunduk, nggak berani ngeliat muka dia tuh. Cuma ini kalau gue misalkan dipaksa lagi sama dia dalam hati gue, kalau gue dipaksa lagi nih sama dia untuk jadi pengikut dia, gue berantemin, gue pasti kabur. Dan selalu yang di dalam hati gue yang gue inget cuma Allah dan surat Al-Ikhlas ayat keempat itu doang. Tidak ada seseorang pun yang bisa menandingi Allah. Nah makanya dari situ gue tuh selalu mengingat itu dah, sampai gue jalan terus kan. Akhirnya gue jauh tuh kan dari perkarangan Dajjal itu. Tapi tuh namanya fitnahnya, namanya yang udah pengikut-pengikutnya itu tuh udah semakin banyak kan, gara-gara memang rayuan Dajjal kan, wah emang kacau makanya. Nah makanya tuh semakin luas gue lari terus jauh-jauhnya menghindari Dajjal itu ya, lari terus jauh-jauhnya. Pas suatu ketika gue udah bener-bener kayak di tempat aman. Nah nggak lama di tempat itu tuh langsung kayak terkena pengaruh itu Dajjal juga. Makin lama kayak wah tuh makin banyak ke situ, ke daerah situ, makin pengaruh pengaruh Dajjal lah, apa namanya, omongan-omongan Dajjal gitu, pengikut Dajjal tuh jadi kayak makin banyak lagi di situ kata gue. Kayak udah makin ke situ, makin ke daerah situ juga yang gue tempatin itu. Kata gue wah gila, makin serem juga. Nah makin lama gue tinggal di situ, pokoknya gue tetap keyakinan gue di situ. Surat Al-Ikhlas ayat 4, tidak ada seorang pun yang bisa menandingi Allah. Makanya selalu gue ingatkan di dalam hati gue, ya Allah doang. Jadi nggak ada yang bisa tergantikan selain Allah. Nah di situ udah tiba-tiba pun Dajjal di situ pun datang lagi ke situ. Nah wah ini Dajjal datang lagi, gue berantemin lagi, gue kalah. Pas gue kalah, gue kabur lagi, dia pun mengulangi lagi, kayak menggunakan ilmu sihir lagi kayak gituin ke gue. Nah gue tetap mengucapkan Allah ya Allah, tolong saya ya Allah, saya tahu bahwa tiada seorang pun yang bisa menandingi Engkau ya Allah. Di dalam hati gue berdoanya gitu doang. Akhirnya pun gue nggak jadi mati lagi. Akhirnya Allah nolongin gue ya, dengan Allah tuh baik nolongin gue.
akhirnya gue masih dikasih kesempatan hidup, karena pun tidak pun yang bisa menandingi dia, menandingi Allah. Dianya itu Allah ya kan. Makanya Dajjal pun juga tidak bisa menandingi kekuatannya Allah. Nah setelah itu tuh gue pun terus lari terus pokoknya, dan akhirnya gue tuh bener-bener ketakutan, dan sampai gue bener-bener ketakutan, dan akhirnya gue kayak sadar gitu, langsung bangun dari mimpi gue. Ternyata gue cuma mimpi. Gue kira gue di situ cuma beneran guys. Kata gue kalau di sini beneran, wah gue nggak bisa apa-apa, gue nggak bisa berkata apa-apa. Keluarga gue sudah dimakan lenyap sama Dajjal itu. Kata gue wah kacau. Ternyata alhamdulillahnya cuma mimpi. Kata gue alhamdulillah cuma mimpi. Gue langsung bangun, langsung baca doa setelah bangun tidur. Alhamdulillah, sambil mengucap alhamdulillah, dan nggak lupa, dan sambil nggak lupa pun udah mengucap alhamdulillah. Ternyata cuma mimpi, nggak kenyataan lah. Itu tuh yang gue takut, bener-bener gue takut. Kalau hari akhir itu kayak gitu yang gue takut tuh. Nah gue pesan dari gue, dimanapun kita berada, kita tuh harus selalu mengingat Tuhan kita, men. Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita tanamkan maupun gimana keadaannya, kita selalu tanamkan di dalam hati kita. Allah selalu menjaga kita, Allah selalu bersama kita. Tidak ada seseorang pun yang bisa menandingi kekuatan Allah dimanapun. Pokoknya walaupun di keadaan sepi pun, yakinin aja bahwa tidak ada seseorang pun yang bisa menandingi Allah. Jadi yakin aja udah terus sama Allah. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.